Halo guys, kamera Canon yang satu ini, yang ada di tangan gue kali ini nih, kayaknya lagi naik daun sekarang. Kayak di video gue sebelumnya, bahwa gue kan nyebutin beberapa kamera yang mengalami penurunan harga di tahun 2021 ini. Dan kamera ini salah satunya yang mengalami penurunan harga yang cukup drastis. Dan mungkin ya alasannya karena itu ya, kamera ini jadi semakin diminati gitu. Canon EOS RP ini adalah kamera full frame compact dari Canon yang diluncurkan tahun lalu, yaitu tahun 2019. Dan Canon EOS RP juga salah satu versi rendah atau versi mininya dari EOS R, dengan mengusung ide kamera full frame compact terjangkau. Nah, gua rasa semakin pas ya, karena harganya tuh kayaknya semakin menurun setiap tahun. Jadi lama-lama ya makin bisa kita jangkau gitu harganya ya. Nah, kesan gue pakai kamera Canon EOS RP ini sih cukup berkesan sebenarnya ya. Apalagi pas pertama pegang itu, dulu gue sempat heran dengan bobotnya. Nah, ini bobot bodinya ini enteng banget bos, sumpah. Ya pokoknya kayak bukan kamera full frame lah, kayak kamera APS-C mirrorless aja gitu beratnya. Malah ini bobotnya lebih berat di lensanya menurut gue. Dan di bagian bodinya ini bisa gue bilang ini cukup tipis banget ya untuk sekelas kamera mirrorless. Apalagi nih sensornya udah full frame, dan walaupun tipis tetap ya handlingnya ini tetap dibikin nyaman karena di sini dibikin menonjol banget ya. Jadi ini buat dipegang pakai satu tangan, wah udah pokoknya aman lah. Nah, untuk desain dan tombol-tombolnya gua ngerasa kayak kurang sreg aja nih sama tombol on off-nya yang kayak gini. Biasanya kan kalau yang kamera-kamera biasanya itu kan di switch ya. Ya kalau ngelihat yang kayak roda begini tuh rasanya pengen gue puter aja gitu. Kadang suka salah ya kalau lagi nggak kelihatan tulisannya gitu. Jadi gue kira ini roda puter buat mode gitu dulu. Tapi sekarang karena udah biasa ya oke lah. Nah, terus yang menarik lagi di bagian roda puternya si mode kamera ini cukup rame ya kalau dilihat nih simbol-simbol atau ya mode-modenya. Jadi kalau gue sih lebih sering pakai di mode manual atau di video, paling bolak-balik itu aja sih. Kalau nggak di mode special scene-nya ini, yang menurut gue cukup berguna ya. Karena ketika gue lagi buru-buru ya otomatis kan nggak bisa cepet-cepet nyeting exposure-nya ya. Jadi gue kadang suka pakai mode special scene ini aja, jadi biar lebih cepet aja gitu ya. Dan untuk warna bodinya sendiri, dia nggak hitam pekat ya, sedikit kayak kayak grey sedikit ya, lebih ke grey sih sebenarnya. Tapi ini cukup oke lah, karena bosen ya ngeliat yang warna hitam mulu ya kan. Sekali-kali ya warna grey kan jarang ya. Dan satu lagi sedikit catatan nih buat tombol recordnya yang di atas ini nih, dia agak sedikit sedikit susah dipencetnya karena kayak ada buletannya di samping-sampingnya. Jadi kadang harus diteken banget gitu biar kepencet. Jadi kadang gue mencetnya pakai kuku aja. Terus ada roda dial buat aperture ini yang disertain switch locknya, jadi bisa mengunci settingannya. Dan kalau kalian nyari flash internalnya di kamera ini udah dihilangin ya, tapi ada hotsu-nya kok buat dipakein flash eksternal. Untuk joysticknya belum tersedia ya, karena Canon lebih mengandalkan kesederhanaan penggunaan dengan adanya layar touchscreen berukuran 3 inci ini yang udah fully articulated. Di atas layarnya juga ada viewfinder elektronik dengan 2,3 juta pixel. Sama kayak di EOS M6 Mark II, kalian bisa menentukan fokus lewat layarnya walaupun sedang menggunakan viewfinder. Dan ada settingannya juga di daerah mana kalian mau menggunakan autofokusnya. Kalau gue sih biasanya pakai di area sebelah kanan layar. Soalnya kan sebelah kiri buat ngintip di viewfinder ya. Jadi kepentok sama pipi. Untuk bagian portnya di sebelah kiri semua ada. Remote control ada, mic eksternal, terus headphone, USB, dan HDMI juga ada. Namun semuanya dibagi menjadi 3 partisi atau bagian sesuai kegunaannya ya. Nah, untuk baterainya sendiri dan slot memorinya masih di bagian bawah yang udah mendukung UHS 2. Baterainya ini juga cukup boros ya menurut gua, karena dengan maksimalnya itu kisaran 250-an foto aja itu udah habis. Dan baterainya ini juga tipenya sama ya kayak Canon EOS M6 Mark II. Dan untuk autofokusnya menurut gue cukup oke, apalagi banyak banget pilihan modenya. Dan sayangnya menurut gue di low light-nya itu emang sedikit agak kurang ya.
untuk autofokusnya. Ngomongin low light nggak lepas dari kemampuan ISO-nya. Di EOS RP sendiri, ISO-nya itu kisaran 100 sampai 40.000 dan bisa di-expand lagi ke 102.400. Dan kalian bisa nilai sendiri lah ya kemampuan low light-nya kayak gini. Mode burst atau continuous di kamera ini juga standar aja dengan 5 fps. Yang gua rasa cukup lah buat motret olahraga atau wildlife. Untuk hasil gambarnya menurut gua just so-so karena tergantung dari sang fotografernya juga ya. Tapi kalau gue sih cukup suka dengan kemampuan fotonya dengan warna khas Canon yang nggak terlalu saturate. Di mode videonya pun sama ya, dengan maksimal di 4K 24 fps plus stabilisasi digital. Gue rasa dengan harga yang ditawarkan cukup oke buat sekarang, tapi nggak tahu ke depannya. Kalau gue sendiri sih kadang lebih sering pakai yang Full HD 60 fps kalau bikin video ya. Untuk ukuran sensor sekelas kamera mirrorless full frame menurut gua cukup besar ya, dengan 26 megapiksel yang didukung oleh Digits 8 prosesor terbaiknya Canon. Jadi menurut gua dengan harga Canon EOS RP yang sangat menggoda ini, apalagi semakin tahun ya dia harganya semakin turun ya. Dan dengan kualitas yang ditawarkan sih menurut gua cukup worth it ya buat dibeli. Apalagi buat kalian yang pengen mendapatkan apa ya, kayak kesan pertama ya, atau pengalaman pertama menggunakan kamera full frame ya, Canon EOS RP ini cocok banget menurut gua. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan juga terbaru, apalagi sensornya ini cukup besar dan juga penggunaannya ini cukup mudah ya menurut gua. Settingan-settingan exposure atau mode-mode dan lain-lainnya ini cukup mudah buat digunakan untuk entry level. Dan untuk kegunaannya sendiri, Canon EOS RP menurut gue lebih condong ke arah fotografi dibanding videografi. Ya walaupun lebih ke arah fotografi, tapi ini di videografinya menurut gue cukup oke juga. Ya lumayan lah ya dipakai buat di Full HD 60 fps atau di 4K 24 fps. Kadang gue juga pakai buat bikin konten gitu. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang punya duit belasan juta terus bingung mau beli apa, ya kalian wajib pertimbangin kamera Canon EOS RP ini. Dan ya udah sampai sini dulu ya video kita kali ini tentang pembahasan singkat dari Canon EOS RP ini. Dan jangan lupa di subscribe tentunya, dan juga di like kalau kalian suka video ini, dan juga di komen kalau kalian mau tanya sesuatu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.